Selain itu juga kami menemukan yang kami laporkan itu, dan ini sudah viral, adalah adanya kakak manipulatif. Kakak manipulatif itu adalah satu kakak isinya bisa 440 orang. Yang paling lucu hari ini saya munculkan adalah kakak kota Bogor. Nah, Bogor itu tempat aku nih. Ini belum saya laporkan. Satu kakak berisi 1.355 Bogor. Nah, di sini ada yang mengejutkan ya, yaitu dari video yang beredar di sini, yaitu bahkan ditemukan kakak manipulatif, bahkan terdapat ribuan orang. Nah, di sini kan sungguh tidak masuk akal ya. Biasanya kalau kita ketahui satu kakak itu ya di dalamnya ya paling banyak itu kemungkinan 15 orang. Tetapi di sini berisi ribuan orang. Nah, ada apakah di sini ya? Ya kalau kita ketahui pada berita-berita juga tidak ada yang memberitakan yaitu ditemukannya kakak manipulatif di sini. Jadi di sini ada apa ya? Nah, di sini dikomentari oleh Widodol Joko. Ditemukan kakak manipulatif, contoh ada satu kakak berisi 440 orang. Ada lagi satu kakak berisi 1826 orang. Ada lagi yang baru ditemukan di Bogor, satu kakak berisi 1355 orang. Satu lagi cara-cara curang. Nah, di sini saya penasaran seperti apa ya kira-kira beritanya. Kalau tidak ada berita yang memberitakan tentang hal ini, berarti ya sangat diragukan kebenaran dari video ini. Tetapi kalau sudah ada pemberitaan oleh media-media mainstream lainnya, berarti berita ini ya bisa dikatakan valid dan nyata adanya. Nah, dari sini setelah saya googling ya ternyata memang ada. Yaitu di sini temuan DPT tak wajar ribuan orang di satu kakak hingga pemilih yang belum lahir. Entah di sini dibuat apa coba ya, pemilih yang belum lahir saja juga masuk daftar pemilih. Nah, di sini ternyata berita ini tertanggal 13 Maret 2019. Jadi sudah pada waktu lalu ya, satu bulan sebelum pemilihan umum. Kalau tidak salah, pemilihan umum pada 2019 yang lalu 17 April kalau tidak salah. Di sini tertanggal 13 Maret. Jadi di sini sudah 4 tahun yang lalu ya. Jadi di sini sebelum pemilihan capres cawapres pada Pilpres 2019 yang lalu. Di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria menunjukkan contoh data-data tidak wajar yang ditemukan dalam daftar pemilih tetap. Data ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum KPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 13 Maret 2019. Data yang dibawa Riza adalah hasil penelusuran Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga. Riza sendiri merupakan politisi Partai Gerindra yang juga juru bicara BPN Prabowo Sandiaga. Temuan kami ada satu kakak berisi 440 pemilih. Apa iya satu kakak diisi ratusan orang, ujar Riza. Ada juga yang sampai 1826 pemilih di satu kakak di Majalengka, tambah dia. Riza mengatakan BPN Prabowo Sandiaga sempat mengecek di lapangan mengenai data tersebut. Ternyata kakak yang dimaksud hanya beranggota 2 orang. Sisanya ada yang sudah meninggal dan ada yang salah input. Ini merupakan salah satu temuan data tidak wajar yang ditemukan BPN Prabowo Sandiaga. Kemudian ada data yang menunjukkan jumlah pemilih berusia di atas 90 tahun, di bawah 17 tahun, dan bahkan belum lahir. DPT pemilih yang belum lahir memiliki tahun kelahiran di atas tahun 3000. Apa sih? Riza juga menunjukkan data berisi rentetan nama pemilih yang memiliki alamat tanggal lahir dan nik yang sama. Dia mengatakan ini adalah bukti bahwa data ganda masih ada. Jadi di sini ya pada Pilpres 2019 yang lalu ternyata yang menemukan di sini adalah TPN Prabowo Sandiaga Uno. Ya, kalau kita kembali lagi flashback ya, padahal di lembaga survei pada waktu lalu itu dimenangkan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno. Tetapi di sini kok yang menemukan yaitu satu kakak bisa berisi ribuan orang kok dari tim TPN Prabowo Sandiaga Uno. Nah, kita memang harus berpikir jernih ya, apalagi juga mendekati Pilpres, mendekati pemilu.
kita harus berpikir jernih. Jangan kita langsung terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya walaupun di sini ada temuan secara mengejutkan, yaitu satu kakak ada berisi ribuan orang. Di sini kita harus berpikir jernih. Mudah sekali kok saat ini di zaman digital untuk mengecek kakak-kakak tersebut. Itu sangat mudah sekali. Jadi menurut saya besok kemungkinan 1 bulan atau masa tenang kampanye, biasanya di situ pasti akan ada berita-berita yang simpang siur. Dan kita jangan mudah terprovokasi lah. Kita tetap stay cool, diam, tenang, dan kita harus benar-benar memilih siapa presiden yang benar-benar bisa memimpin Indonesia ke depan. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Yakin pemilu masih berasaskan luber, langsung umum, bebas rahasia. Jika anak penguasa saat ini menjadi kandidat wapres, walaupun tak bermutu, aneh gak yakin pasti ambisi anak penguasa wajib dimenangkan dengan segala cara. Itulah yang dikhawatirkan, tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Projo bisa masuk penjara semua rezim. Tetapi kalau saya melihat pemilu ya, itu bahkan dari semua perwakilan, yaitu dari tim capres-capres itu juga ada wakilnya, yaitu di TPS. Jadi menurut saya sangat susah sekali, yaitu untuk mendesain kecurangan yang tersistem, terstruktur dan masif. Menurut saya sangat susah sekali. Jadi kita harus percayalah besok pemilu transparan, jujur dan juga adil. Nah, seperti ini video, yaitu ketika ditemukannya kakak manipulatif yang satu kakak bisa berisi ribuan, seperti ini. Selain itu juga kami menemukan yang kami laporkan itu, dan ini sudah viral, adalah adanya kakak manipulatif. Kakak manipulatif itu adalah satu kakak isinya bisa 440 orang. Kecamatan Majalengka, Babakan, Jawa. Satu kakak berisi 1.826. Ini sudah kami laporkan juga. Nah, yang baru saya munculkan hari ini adalah yang paling lucu hari ini saya munculkan adalah kakak Kota Bogor. Ini belum saya laporkan. Satu kakak berisi 1.355 Bogor. Ya, tetapi untunglah di sini yaitu pada Pilpres 2019, dan saat ini semoga saja hal ini tidak terjadi ya. Karena di sini juga mendekati Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang. Jadi semoga saja hal ini tidak terjadi lagi. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Wagimandip 212, dan bahkan di sini yaitu Wagimandip kemungkinan tahu ya video ini juga video lama. Karena kalau kalah bisa masuk penjara semua. Entah ini video tahun kapan, tapi kemungkinan bakal terjadi. Gak ada salahnya kita mesti waspadai kecurangan-kecurangan seperti ini agar tidak terjadi di Pilpres 2024 nanti. Ya, kemungkinan kalau masyarakat menemukan ya DPT ganda dan lain sebagainya, ya segera melapor ke KPU ya. Saran saya seperti itu. Nah, dari sini juga saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari video yang beredar. Di sini perlu ditegaskan lagi ya. Di sini pada tahun 2019, tepatnya bulan Maret di sini. Di sini dari Helmi, apa kabar? Gembira Igibib, malaikat juga tahu Gama yang jadi juaranya. Ini lembaga survei yang menangkan Prabowo 2019 dan pemicu kejadian kalah jengking itu ya. Izin tambahkan, mari segenap rakyat tetap waspada. Dirikan posko-posko pantau di setiap TPS-TPS, laporkan dengan bukti valid video dan foto hasil tiap TPS. Cegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang sudah diatur pastinya termasuk data Dukcapil dan manipulasi hasil setiap TPS. Satu kata, lawan. Gimana bisa begitu? Kukutuk 7 turunan, semoga nggak salah. Wah, seperti itulah. Apapun itulah, pada Pilpres 2019 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Temuan DPT tak wajar, ribuan orang di satu KK hingga pemilih yang belum lahir. Kompas.com 13 Maret 2019. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria menunjukkan contoh data-data tidak wajar yang ditemukan dalam daftar pemilih tetap DPT. Data ini disampaikan dalam rapat Komisi 2 bersama Komisi Pemilihan Umum KPU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 13 Maret 2019.
Data yang dibawa Risa adalah hasil penelusuran Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga. Risa sendiri merupakan politisi Partai Gerindra yang juga juru bicara BPN Prabowo Sandiaga. Temuan kami, ada satu KK berisi 440 pemilih. Apa iya satu KK diisi ratusan orang, ujar Risa. Ada juga yang sampai 1.826 pemilih di satu KK di Majalengka, tambah dia. Risa mengatakan BPN Prabowo Sandiaga sempat mengecek ke lapangan mengenai data tersebut. Ternyata KK yang dimaksud hanya beranggota 2 orang. Siapa ada yang sudah meninggal dan ada yang salah input. Ini merupakan salah satu temuan data tidak wajar yang ditemukan BPN Prabowo Sandiaga. Kemudian ada data yang menunjukkan jumlah pemilih berusia di atas 90 tahun, di bawah 17 tahun, dan bahkan belum lahir. DPT, pemilih yang belum lahir memiliki tahun kelahiran di atas tahun 3000. Risa juga menunjukkan data berisi rentetan nama pemilih yang memiliki alamat, tanggal lahir, dan nik yang sama. Dia mengatakan ini adalah bukti data ganda masih ada. Risa mengatakan semua temuan ini penting untuk diperbaiki. Dia meminta agar temuan ini tidak pandang sebagai upaya mendelegitimasi KPU, apalagi jika langsung dituding hoax. Menurut Risa, ini merupakan pekerjaan rumah puluhan tahun yang sedikit demi sedikit harus diselesaikan. Jangan kalau ada informasi ini disebut hoax, delegitimasi pemilu. Tidak, kata Risa. Bahkan, Ketua KPU Arief Budiman menjawab singkat soal temuan ini. Arief mengatakan data temuan itu sudah diterima oleh KPU. Saat ini KPU masih menelusuri temuan tersebut. Kami sudah menindaklanjuti, cuma memang belum selesai. Jadi ini masih ongoing, ujar Arief. Sebelumnya, sejumlah petinggi BPN Prabowo Sandiaga mendatangi kantor KPU pada Senin siang. Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tidak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasarkan DPT hasil perbaikan 2 DPT HP yang dirilis KPU pada 15 Desember 2018 yang lalu. Jelang pemilu, hoax 1 KK berisi 1.826 orang beredar lagi di Kabupaten Majalengka. Beredar video bernarasi berupa salah satu data kependudukan yang berdampak pada membengkaknya jumlah pemilih dalam satu daerah di Kabupaten Majalengka hingga ribuan pemilih pada Minggu 10 Desember 2023. Dalam video yang berdurasi 2 menit 17 detik yang dalam kontennya ditemukan KK manipulatif, keterangan di bawah video tertulis ditemukan KK manipulatif. Contoh, ada satu KK berisi 140 orang, ada lagi satu KK berisi 1.826 orang. Ada lagi yang baru ditemukan di Bogor, satu KK berisi 1.355 orang. Hancur kalau begini caranya. Pada video tersebut, dikatakan anggota DPR RI sedang melakukan rapat dengar pendapat yang salah satu poinnya menyebutkan di Majalengka terdapat satu kartu keluarga berisi 1.826 orang di Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka. Video beredar di grup WA dan juga dikirim kepada orang per orang. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Ade Saifuddin, dengan tegas mengatakan bahwa video tersebut adalah hoax. Jumlah pemilih di Kabupaten Majalengka sudah clear, dikirim ke KPU Majalengka dan sudah dilakukan verifikasi. Dia menyebutkan sangat tidak mungkin terdapat nama
dalam satu KK dalam jumlah banyak ataupun identitas pribadi seseorang tercantum dalam banyak KK. Sebab pembuatan KK sudah menggunakan sistem biometrik, yakni identifikasi atau autentifikasi berdasarkan fisik maupun karakteristik unit seseorang. Sistem biometrik kan melalui iris mata, sidik jari yang tidak mungkin bisa diubah. Kalaupun error, katanya 1 juta berbanding 1. Kalaupun ada yang curang, sangat kecil kemungkinan bisa terjadi, ungkap Ade. Dia memastikan apa yang beredar di media sosial sekarang itu adalah hoax, apalagi itu tidak jelas sumbernya dan di mana keterangan tersebut diberikan dan siapa juga yang mengatakannya. Itu mungkin karena menjelang pemilu, sehingga hoax bisa bertebaran di mana-mana, ungkap Ade yang mengaku banyak menerima kiriman video tersebut sejak minggu tadi. Menurutnya, dia memang pernah mendengar terjadi error data kependudukan menjelang pemilu tahun 2019 yang lalu, namun error data tersebut tidak mencapai jumlah ribuan, melainkan hanya puluhan orang saja. Itu pun bukan pencantuman jumlah nama orang yang berlebihan hingga tidak masuk akal. Sangat tidak logis, dalam satu KK masuk ratusan orang, apalagi ribuan orang. Jadi, malah puluhan orang saja tidak mungkin, kalaupun ada patut dipertanyakan sejak awal. Bahkan diketahui, saksi pemohon Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga KK manipulatif yang berasal dari 4 kabupaten. Saksi pun mengakui bahwa KPU sudah melakukan koreksi, namun saksi menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak. Dan di sini berita juga tertanggal Maret pada 2019 yang lalu. Saksi yang diajukan oleh kubu Prabowo Sandiaga Uno, Agus Muhammad Maksum, mengungkapkan adanya data kartu keluarga KK manipulatif yang digunakan untuk menyusun data pemilih DPT pemilu 2019. Agus mengatakan jumlah data KK yang dimanipulasi mencapai ratusan ribu. Ada KK manipulatif, ini adalah satu KK yang berisi lebih, misalnya ada 1.000 orang dalam satu KK, ujar Agus dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilu Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Juni yang lalu. Agus juga mengatakan ada 4 daerah yang datanya sudah dirangkum, keempatnya yakni Majalengka, Magelang, Banyuwangi, dan Kota Bogor. Agus menyebut data yang dirangkum dari 4 daerah itu terdapat 117.333 temuan KK yang dimanipulasi. Identifikasi KK manipulasi ini, kata Agus, merujuk kepada nomor KK yang tidak valid. Nomor KK terdiri dari 6 angka. Angka pertama menunjukkan wilayah. Dalam kasus di Kota Bogor, 6 angka semuanya 0, sehingga tidak menunjukkan informasi apa-apa, jelas Agus.